jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Mikel Arteta positif COVID-19. Manajer Arsenal, Mikel Arteta dipastikan tidak akan memimpin klubnya melawan Manchester City di laga tahun baru 2022. Hal ini bukan tanpa alasan karena Arteta positif COVID-19. Pihak Arsenal pun sudah mengonfirmasi bahwa Arteta sudah dikarantina sesuai dengan pedoman pemerintah Inggris. Seusai peraturan di Inggris dan Wales, semua orang yang positif COVID-19 harus melakukan karantina selama 10 hari ke depan. Tapi jika mereka tidak punya gejala, mereka bisa karantina hanya 7 hari saja. Belum bisa dipastikan kapan Arteta akan kembali memimpin para pemainnya. Dia bisa kembali jika hanya melakukan karantina selama 7 hari. Itu artinya Arteta mungkin saja kembali saat Arsenal menghadapi Liverpool di semifinal Piala Liga pada 6 Januari. Gelandang Arsenal Ainsley Maitland-Niles segera tes medis di AS Roma. AS Roma dijadwalkan akan menggelar tes medis untuk gelandang Arsenal Ainsley Maitland-Niles jelang kepindahannya dengan status pinjaman hingga akhir musim 2021-2022 ini. Terakhir kali Maitland-Niles tampil untuk Arsenal pada 20 November dan pemain asal Inggris berusia 24 tahun itu kini masih dipinggirkan dari tim. Belakangan ini Maitland-Niles santer dikait-kaitkan Giallo Rossi. Dilansir TMW, kedua belah klub sudah meraih kesepakatan untuk peminjaman sang gelandang. AS Roma kini sedang mengorganisir tes medis untuk Maitland-Niles yang sudah melakukan pembicaraan dengan pelatih klub Serie A Italia itu, Jose Mourinho. Dilansir Tribal Football, AS Roma membayar kurang dari 1 juta euro untuk peminjaman Maitland-Niles selama 6 bulan dan dengan opsi permanen senilai 10 juta euro. Dengan rencana kedatangan Maitland-Niles, AS Roma disebut-sebut akan melepas pemain asal Amerika Serikat, Bryan Reynolds. Sejauh ini, Maitland-Niles sudah mencatatkan 132 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi dengan menyumbang 3 gol. Arsenal telah didorong untuk membuat langkah untuk mengontrak penyerang Everton, Dominic Calvert-Lewin. The Gunners sangat perlu memperbarui opsi penyerang mereka dalam waktu dekat, apakah itu pada Januari atau musim panas mendatang. Pada bulan Oktober lalu, Football London melaporkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu dibanderol dengan nilai 60 juta pound sterling dan merupakan target utama Edu. Mantan bek Arsenal Lee Dixon adalah penggemar berat pemain internasional Inggris itu, yang dia yakini akan menganggap The Gunners sebagai langkah maju di tim Goodison Park. Dia mengatakan kepada The Daily Mail, "Apakah saya ingin melihat Calvert-Lewin di Arsenal? Saya pikir iya, itu akan menjadi langkah maju bagi Calvert-Lewin. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Everton, saya menyukainya. Saya pikir dia punya potensi untuk menjadi sebaik yang dia inginkan. Dia bugar dan atletis, dia kuat dan bagus di udara dan finisher yang bagus, dan aku akan membawanya." Nah, Calvert-Lewin tentu akan meningkatkan serangan Arsenal jika dia bergabung dengan skuad Mikel Arteta. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, mantan penyerang Sheffield United itu mencetak 16 gol di laga Inggris dalam 33 pertandingan musim lalu. Musim ini merupakan musim yang tak cukup baik baginya karena ia dilanda cedera. Tapi 3 gol dalam 3 pertandingan cukup menunjukkan bahwa dia masih sama mematikannya di bawah Rafael Benitez. Arsenal membangun reputasi untuk memilih beberapa pemain Inggris yang sangat menarik, seperti Ben White dan Aaron Ramsdale. Di sisi lain, Real Madrid juga siap meminjamkan strikernya, Luka Jovic, ke Arsenal di Santiago Bernabeu. Ia sempat menjadi tulang punggung di lini serang Real Madrid kala Karim Benzema cedera, tapi kini Jovic harus menghadapi kenyataan pahit lagi. Carlo Ancelotti berada di posisi dilematis karena sulit untuk tidak mempercayakan Karim Benzema. Beruntung, dilansir dari Defensa Central, manajemen Real Madrid bersedia meminjamkan Luka Jovic ke Arsenal. Pada saat bersamaan, The Gunners memang butuh pengganti Pierre-Emerick Aubameyang yang sepadan.
Pinjaman Jovic akan masuk akal bagi The Gunners karena Real Madrid dilaporkan siap melepasnya. The Gunners harus bergerak. Luka Jovic pun bakal jadi perekrutan yang sangat ideal bagi kubu London Utara. Arsenal mengutip 38 juta pounds untuk gelandang Brazil dan Edu sudah memiliki dana transfer Januari. Arsenal telah diberi penawaran jika mereka ingin mendorong penandatanganan Bruno Guimaraes dari Lyon, dan untuk keuntungan mereka, transfer untuknya sudah didanai. Menurut outlet Brazil Globo, tim Ligue 1 akan meminta 38 juta pound sterling untuk gelandang bertahan mereka, Guimaraes. Arsenal akan mampu membayar kesepakatan ini karena dana yang masuk dari penjualan Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, dan sekarang mungkin Ainsley Maitland-Niles. London Utara tentu saja membutuhkan seorang gelandang tengah, dan klub tersebut telah dikaitkan dengan Guimaraes di masa lalu. Jenis kesepakatan transfer opsi pinjaman untuk beli adalah rute yang digunakan Edu untuk nasib Lucas Torreira, karena gelandang Uruguay itu setuju untuk dipinjamkan ke klub Italia Fiorentina di jendela transfer musim panas. Arsenal memasukkan klausul opsi untuk beli sebelum menerima pinjaman untuk gelandang yang akan menghasilkan dana untuk klub sekitar 15 juta pound sterling. Guendouzi juga dipinjamkan ke Marseille setelah dilaporkan berselisih dengan Mikel Arteta, dan pria Prancis itu telah mengkonfirmasi kepergiannya dari klub dengan mengatakan, jika klub bertahan di Ligue 1, saya akan bertahan di Marseille. Saya menandatangani kontrak untuk membuat komitmen jangka panjang di sini. Peminjaman pemain Prancis itu ke tim Ligue 1 termasuk dalam kewajiban untuk membeli kecuali klub secara ajaib terdegradasi. Dengan penjualan ketiga pemain di Maitland-Niles, Torreira, dan Guendouzi, itu berarti bahwa Arsenal akan dapat menyelesaikan tanda tangan Guimaraes dalam kesepakatan yang beresiko rendah, karena Arteta membutuhkan lebih banyak kekuatan di lini tengah, dan penandatanganan gelandang Brazil tentu akan sangat membantu dalam mencapai itu. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, The Gunners. Bye-bye.